Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Mengendalikan cinta dunia agar kita bisa menjadi hamba Allah yang bisa fokus agar bisa bahagia dunia dan akhirat. Tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai muslim, tapi juga jangan meninggalkan dunia. Kita lanjutkan bahasannya bersama Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Silakan, Prof. Baik, para pemirsa. Tanggung jawab kita hidup di dunia ini, di sini ini, itu ada dua ya. Pertama sebagai abid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tanggung jawab kita sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, itu tanggung jawab horizontal kita antara sesama makhluk. Kebetulan manusia dipercayakan Allah sebagai khalifah, representatif Allah untuk mengayomi alam semesta ini. Nah, dalam dua kapasitas ini, di dunia ini, nah kita nggak boleh meninggalkan satu sama lain ya. Tidak boleh berat sebelah malah. Kehebatan seorang anak manusia itu manakala mampu memaralelkan dirinya sebagai hamba dan juga sebagai khalifah. Kalau hanya sukses sebagai khalifah, hebat, pimpinan di mana-mana, uangnya banyak, mobilnya mewah, ya rumahnya pun juga mewah dan sebagainya. Pokoknya urusan kepuasan biologis, kepuasan sesaatnya itu semuanya serba oke. Tetapi akhiratnya terpurut, ya spiritualitasnya nol, maka itu nggak akan ada kesempurnaan dunia di situ. Itu pasti akan pincang, karena manusia itu kan zone religion ya kan, manusia itu makhluk spiritual. Jadi nggak mungkin seseorang itu akan mencapai puncak kepuasan manakala meninggalkan dunia spiritualitasnya ya kan. Sekafir apapun seorang orang kafir pasti ada God spotnya. Apa itu God spot itu? Wilayah ketuhanan dalam dirinya sendiri. Sekafir apapun Karl Marx dan gurunya gurunya Karl Marx itu adalah Hegel. Ya, Friedrich Hegel itu nggak bisa. Pasti ada ruang dua kelenjar otak kanan kiri ini, itu ada satu kelenjar inti di situ biasa disebut dengan God spot itu. Disitulah sangat mengendalikan otoritas tubuh kita di sini ini. Nah ternyata keseimbangan hidup ini itu harus juga melalui penataan pandangan worldview, pandangan dunia kita ya. Orang terlalu heavy-nya kepada kepuasan biologis semata, itu nanti akan jatuh kepada dunia ego. Egois, semua orang salah. Aku punya uang banyak, aku punya jabatan yang tinggi, mau apa? Nah, oke, Anda sukses secara individu, tapi Anda gagal dalam memanage masyarakat. Kalau kita suruh milih masyarakat, ada orang egois seperti itu ya, dunia akan gagal. Di akhirat juga tentu gagal. Tapi kalau ada orang, Masya Allah, udah kaya, alim lagi, kan iri kan kita lihat itu kan. Semua orang mendambakan dan semua orang mengidolakan seperti itu kan. Hemat saya, jarang tuh ada orang mengidolakan orang yang kaya raya tapi tidak punya moralitas. Yang mengidolakan orang itu kecuali orang yang seperti itu. Iya kan? Iya. Pasti orang yang seperti itu juga mengidolakan. Ya, panglimanya para penjahat, tidak ada yang mengidolakan kecuali sesamanya penjahat ya kan. Jadi itu dia. Maka itu juga perlu kita, ini adik-adik para mahasiswa ini, saya ingatkan apa yang pernah disampaikan oleh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu ya kan. Jika kalian ingin tahu tempatnya nanti di akhirat, lihat siapa temannya sekarang. Kalau orang temannya preman, maka tentu akan sealamat nanti di akhirat. Di mana alamatnya di akhirat? Cuma dua tempat tinggal kok di situ. Kalau bukan surga, neraka kan. Kalau bertemanan dengan orang baik-baik, para alim, orang bijak, ya mereka akan sekompleks dengan orang baik seperti itu. Orang seperti itu kompleksnya di mana di sana? Itu ya di surga kan. Nah kalau berteman dengan penjual ikan, bau apa? Bau ikan. Bau anyir kan. Berteman dengan penjual parfum, coba dong. Bau wangi. Apa nanti? Wangi. Ya. Kalau melihat tempatnya di akhirat, siapa temannya sekarang? Kalau teman-temannya nggak pernah tersentuh air wudhu, bohongin orang melulu, ngejekin orang, yang membuat jengkel orang tuanya, siapa diri kita?
ya kan? Apa kita akan panen dengan surga? Enggak. Teori mengatakan kalau kita menanam bibit surga, pasti dapat panennya nanti dengan surga kan. Kalau yang kita tanam bibit neraka, enggak mungkin panen surga, panen neraka kan. Nah sekarang ini, dunia akhirat ini kita kembalikan ya. Jangan sampai nanti siapapun di antara kita para pemirsa juga ya, hati-hati, kehidupan keseimbangan dunia akhirat ini, as-sama wal ard ini itu penting itu. Nah ini perlu kita camkan betul. Nah saya pernah menjelaskan bahwa kehidupan dunia ini kan di bumi ini kan, al-ard. Al-ard itu biasa diartikan dengan apa ya, the earth itu bumi yang diinjak ini, tapi juga bisa kita artikan dengan terrestrial. Terrestrial itu adalah sebuah dunia yang rendah, bawah, mekanikal, kasar, cenderung negatif, cenderung kasar gitu ya. Tapi as-sama, langit, bukan hanya blue sky, langit biru, tapi itu adalah celestial. Celestial itu dunia atas, dunia halus, dunia agung, menakjubkan, dunia ideal, dunia baik ya. Jadi semakin kita menaikkan martabat kita ke langit dunia celestial, maka semakin bersih kita, semakin suci kita ya. Jadi apapun yang kita miliki itu menjadi kecil karena ada yang lebih besar di atas kan. Tapi kalau kita hanya berpijaknya di bumi, ya seolah-olah nggak ada langit ya. Kalau di dunia ini ya udahlah, mumpung kita masih hidup, nikmati kehidupan dunia ini. Dia lupa bahwa ada kehidupan sesudah mati kan. Ya. Nah orang yang berpikirannya hanya sampai pada masa hidupnya, itulah orang yang disebut dengan cinta dunia negatif. Boleh kita cinta dunia, boleh kita merangkap sebagai, saya ingat itu Pak Habibie kan, 23 jabatannya sebagai direktur utama ya. Apakah beliau itu tidak boleh? Tidak boleh kita contoh, habis waktunya untuk menjadi direktur utama kan. Tapi jangan salah bahwa dia juga adalah ketua umum ICMI ya kan. ICMI, ya. Dia juga pendiri beberapa yayasan keagamaan. Soal urusan akhirat itu Allah yang Maha tahu kan. Tetapi itu satu contoh pribadi ya, bahwa kita bisa aktif segala macam di urusan dunia, ahli pesawat lah segala macam. Tapi pada sisi lain dia memimpin ICMI. Apa itu ICMI? Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Bukan ikatan intelektual, bukan ikatan ilmuwan. Kalau ilmuwan itu hanya ilmu untuk ilmu. Ilmunya pinter tapi kurang ngajar, itu nggak ada urusan. Yang penting aku pinter. Tapi kalau intelektual, di samping dia ilmuwan, dia juga punya istiqamah dengan ilmunya kan. Ya aku tahu ini maka aku harus konsisten. Menjadi orang seperti ini itu intelektual. Tapi kalau hanya intelektual saja, nggak ada resonansinya dengan masyarakat, itu cenderungnya egois itu. Ya, cendekia itu artinya resonansi sosialnya. Masyarakat sekitarnya pun juga ikut mencicipi manfaatnya. Jadi cendekiawan itu mampu mengalirkan energi positifnya kepada lingkungan sekitar. Kalau intelektual itu hanya dirinya sendiri, tapi kalau ilmuwan hanya ilmunya, perbuatannya nggak ada urusan. Jadi Ananda, Adinda, para mahasiswa di sini ya, jangan hanya jadi ilmuwan, jangan hanya juga jadi intelektual, harus jadi cendekia. Cendekia itu ilmunya tinggi, komitmen individunya juga kuat, pengabdian masyarakatnya juga kuat, tinggi kan. Nah itu dunia akhirat itu kan. Jadi bahasa akhirat dan dunia itu bahasa sosiologis, bahasa agama itulah cara menerjemahkan akhirat dan dunia itu ya seperti ini, integrated itu kan. Ya. Saya kira kita lanjutkan setelah ini. Baik Prof, kita akan lanjutkan lagi. Pada saat kita bisa mengendalikan ego dunia kita, akhirnya kita juga menyadari bahwa apa yang kita kerjakan di dunia ini, seandainya kita manfaatkan hanya untuk diri kita sendiri, ya berarti kita termasuk orang yang egois. Tapi kalau kita menyebarkan kebaikan dan apa yang kita kerjakan dirasakan oleh masyarakat, seperti dikatakan Profesor, resonansinya terasa, ya kan? Itu makanya kita sudah bisa menjadi apa ya? Kalau dikatakan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Nah, baik, kita akan lanjutkan lagi bahasannya dengan Profesor. Tentunya menarik sekali nih. Untuk mengendalikan ego dunia kita tidak mudah. Ada tidak, Prof, bentuk kesadaran yang harus ditanamkan dalam diri kita, Prof, agar kita yang saat ini mungkin masih berada di dalam aduh saya nggak mungkin ninggalin ini, saya nggak mungkin. Nah, gimana caranya, Prof, untuk bisa perlahan-lahan lah, bertahap untuk bisa kembali lagi mengendalikan ego dunia kita. Hanya di sini resepnya bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nasaruddin Umar.
Jadi perlu ada perjuangan di tingkat awal. Tidak ujub-ujub itu aku akan hidup seimbang. Untuk hijrah dari suasana cinta dunia banget kepada cinta akhirat yang seimbang dunia akhirat.